Jumlah korban terus bertambah, namun pada umumnya harapan mereka semua sama. Pertama, para afiliator ini dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kedua, uang mereka yang kadung dimanfaatkan oleh para afiliator saat masih dijuluki Crazy Rich. Demikian yang disampaikan Vicentius Mendrova, kuasa hukum para korban, yang terus mendampingi hingga saat ini. Apa saja sebetulnya tuntutan dari para korban penipuan berkedok investasi dengan binary option berupa binomo maupun quotex? Kita langsung tanyakan ke pengacara korban, Bang Vincent. Jadi saat ini sampai detik ini saya berbincang dengan Bang Vincent, sudah ada berapa korban, Bang, berkaitan dengan kasus ini? Oke, untuk yang masuk data ke kita, baik yang sudah kita berikan datanya di Barreskrim, sudah diperiksa korban yang menjadi klien kami, dan juga yang baru bertambah per 23 Maret kemarin, ya, itu totalnya untuk binomo itu yang IKA itu sekitar 50 orang. Oke, jadi kerugian pun juga masih terus dihitung sampai sekarang ya, Bang, masih sedang dihitung. Oke. Bahkan kalau untuk IKA sendiri ada satu korban ya klien kami itu kerugiannya 28 miliar satu orang. Tuntutan dari para korban ini sebetulnya apa aja sih, Bang, poin-poinnya? Ya. Pertama, kita merasa berhasil dulu tuntutan pertama kita, yaitu menertibkan ya, menghentikan kejahatan binary option ini, yang mana sudah ada penetapan tersangka baik IKA maupun DS. Itu keinginan korban awal ya. Tentu keinginan keduanya adalah bagaimana cara pengembalian uang ya, sebagaimana yang sudah disita itu. Harapannya memang dengan adanya pasal TPPU ini ya, pasal 3, pasal 5, pasal 10 TPPU ini, aset-aset ini bisa diamankan oleh Barreskrim, sehingga ini nanti bisa menjadi pertimbangan majelis hakim di persidangan untuk ya dikembalikan kepada korban. Namun harapan ini tentu saja bukan perkara mudah untuk diwujudkan. Tentang jerat hukum yang bakal ditetapkan, umumnya aparat penegak hukum tidak pernah kesulitan. Tetapi terkait pengembalian uang milik korban, berdasarkan sejarah, kasus-kasus yang menimbulkan kerugian ekonomi secara massal terhadap korbannya belum pernah terjadi pengembalian kepada para korban. Meski negara telah berhasil menyita banyak aset milik pelaku melalui aparat penegak hukumnya, meski perundang-undangan yang berlaku telah mengatur soal ini. Demikian yang diuraikan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Tuntutan para korban penipuan berkedok investasi dari aplikasi binary option ini adalah uang mereka kembali seutuhnya. Bagaimana kemudian perspektif atau kacamata hukum melihat mengenai tuntutan yang disampaikan oleh para korban? Saya langsung tanyakan ke Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Bang, jadi di dalam sistem atau aturan hukum kita itu bagaimana sih kalau kita bicara mengenai pengembalian aset bagi para korban ini? Ya, tentunya dalam suatu tindak pidana kan ada pelaku, ada korban. Nah, dalam konteks korban kejahatan yang berasal dari masalah katakanlah kekayaan atau masalah ekonomi, tentunya harapan dari korban tersebut adalah kembalinya uang tadi. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada tracing aset yang jelas dari si pelaku tindak pidana. Karena kalau kita bicara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, di pasal 39 itu kan mengamanatkan adanya barang bukti, baik itu yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil kejahatan. Nah, dalam konteks tadi, itu harus dipilah-pilih mana yang kemudian bagian dari si pelaku yang merupakan hasil dari kejahatan dan bagian dari kejahatan itu sendiri, mana yang di luar dari hal itu. Maka kita sebutnya mungkin pihak ketiga yang punya itikat baik saja. Jadi mungkin terafiliasi di situ, mungkin pernah berproses di situ, tapi dia bukan pelaku kejahatan, sehingga barang-barang yang ada kaitannya dengan pelaku tadi bukanlah hasil dari kejahatan. Kalau kita lihat dari perspektif tadi, mereka itu bukanlah pelaku, tapi sekali lagi adalah korban. Nah, korban tentunya harusnya secara konstitusional harusnya dilindungi hak-haknya. Oke, jadi aturan hukum itu mengakomodir ya bahwa korban ini sebetulnya bisa mendapatkan hak mereka kembali, mendapatkan uang mereka kembali. Ini menarik tentunya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Bang Heri. Bagaimana kemudian hukum melihat, kacamata hukum melihat bahwa oke,
ada beberapa kasus yang bisa dikategorikan bahwa aset-asetnya ini bisa dirampas oleh negara dan aset-asetnya bisa dikembalikan seutuhnya oleh atau kepada para korban. Bagaimana kemudian menjustifikasi mengenai hal itu? Sebenarnya ada upaya tracing aset ya. Jadi penelusuran aset pertama kali. Mana yang kemudian bahkan di freezing, dibekukan, mana yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti di persidangan atau dalam proses-proses lain dalam pemeriksaan di tiap tingkatan yang saya katakan tadi di awal. Jadi sebenarnya ini di proses penyidikannya menurut saya ketika mau naik perkara ini menjadi perkara pidana dengan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti tadi, ini juga harus benar-benar diperhatikan sehingga dalam persoalan-persoalan semacam ini tidak kemudian jadi batu sandungan ya bagi aparat penegak hukum tentunya. Dan tentunya ada institusi lain yang menurut saya juga signifikan dalam peranannya membuka kotak Pandora dalam perkara-perkara semacam ini. Contohnya adalah bicara tentang PPATK, bagaimana PPATK menelusuri aliran dana ke tempat si X, si Y, si Z begitu dalam kasus-kasus pasar modal, dalam kasus-kasus kejahatan yang mungkin menggunakan teknologi informasi yang luar biasa, itu kan bisa ditelusuri mengikuti aliran uangnya atau istilahnya follow the money kan begitu. Nah di situ akan diketahui apakah transaksi ini ada kaitannya, relevansinya dengan perkara pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Nah baiknya kalau memang tidak ada berarti dari awal sudah dipisahkan itu, sudah tidak diikutsertakan dalam proses untuk membawa perkara ini dalam proses penegakan hukum lanjutannya. Nah tentunya menurut saya ini yang akan menyelamatkan bukan hanya saja korban tapi juga bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke, jadi nanti kita tunggu bagaimana perkembangan penyidikan atas kasus ini dan bagaimana kemudian nanti hukum memutuskan apakah kemudian para korban ini bisa mendapatkan asetnya kembali atau tidak. Nanti kita tunggu seperti apa perkembangannya. Sekali lagi terima kasih Bang Heri sudah meluangkan waktunya, sudah mau berdiskusi. Sehat selalu, sampai ketemu lain waktu. Korban sangat berharap uang mereka bisa kembali seutuhnya. Pakar hukum pidana pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa dalam sistem atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengakomodir mengenai keinginan para korban untuk mendapatkan uang mereka kembali. Namun dalam catatan sejarah di Indonesia, kita bicara dalam kasus serupa, para korban penipuan, uang mereka selalu disita oleh negara. Tapi sekali lagi, kita akan tunggu nanti perkembangan penyidikan dan juga keputusan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tentunya kita harus menghormati setiap keputusan yang nantinya diambil oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, pihak PPATK menyebutkan bahwa berdasarkan data yang mereka miliki ada dugaan aktor intelektual di balik kasus ini. Bahkan pihak Polri pun menegaskan dan berkomitmen akan mengusut tuntas kasus ini. Tentu kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.